memberikan materi untuk presentasi matkul studi Al-Quran yang akan dipresentasikan oleh Sriwidari. Kepada Sriwidari dipersilahkan. Baiklah, saya Sriwidari dari Prodi Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan 5 materi modul. Yang pertama, materi pertama itu judulnya Konsep Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran yang terdapat pada bab 8. Yang pertama, Al-Quran itu kan sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang amat dicintai umat muslim karena balaghah dan kefasahannya sebagai sumber kebahagiaan dunia maupun akhirat. Pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu tidak hanya proses transfer bagi ilmu pengetahuan, melainkan juga aktivitas spiritual, moral, intelektual, sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai wahyu ilahi. Adapun term-term dalam pendidikan dalam Al-Quran, yang pertama itu tarbiyah, yang kedua taklim, yang ketiga mau'izul hasanah, dan yang keempat itu tausiah. Kemudian ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, yang mana untuk membentuk pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan mendapatkan dan mencapai tujuan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun yang materi kedua yaitu studi Al-Quran tentang etika pada lingkungan yang terdapat pada bab 9. Dalam pandangan Islam, alam adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai yang harus dijaga kelestariannya. Adapun di dalam Al-Quran pada surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti telah terjadi kerusakan di darat dan di bumi akibat tangan manusia, dan kemudian Allah membuat mereka merasakan dari sebagian akibat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun etika terhadap lingkungan dalam perspektif Al-Quran yaitu memiliki 4 prinsip. Yang pertama itu ada hormat terhadap alam, yang kedua itu tanggung jawab moral, yang ketiga solidaritas kosmis, yang keempat kasih sayang dan kepedulian. Ada 3 tahap menurut Muhammad Idris tentang landasan lingkungan dan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama itu ta'abud, yang kedua ta'akul, dan yang ketiga itu tahalluk. Kemudian materi ketiga yaitu dinamika struktur kemukjizatan Al-Quran yang terdapat pada bab 14. Definisi mukjizat secara etimologi itu berasal dari kata a'jaza yu'jizu ijaz yang artinya melemahkan. Nah, secara terminologi artinya itu ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan, dan Al-Quran itu sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 88. Kulla in jitamatil insu wal jinnu alla ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Adapun fenomena ijaz dalam Al-Quran, yang pertama itu ada ijazul ilmi. Ijazul ilmi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dianggap sangat penting. Dari ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun hingga akhir itu merupakan sesuatu yang fakta dan menakjubkan. Adapun ijaz yang kedua itu ijazul bayan fi nazmil Quran, yaitu keistimewaan bahasa dan penyusunan kata yang terdapat dalam Al-Quran. Fenomena ini telah menjadi subjek kajian yang mendalam bagi keilmuan Islam. Terus ada materi keempat yaitu problematika studi Al-Quran bab 15. Pengertian problematika kronologi Al-Quran yaitu yang membahas tentang permasalahan-permasalahan tentang penanggalan semenjak turunnya ayat Al-Quran tersebut. Adapun sejarah kodifikasi Al-Quran sebagai proses pencatatan, penyampaian, dan penulisan di Al-Quran sampai dihimpunnya dalam satu mushaf itu ditulis secara lengkap dan tersusun. Ada pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad yang pertama itu dengan cara menghafalkannya. Pengumpulan pada masa Nabi Muhammad yang pertama itu ada langkah pertama itu yaitu dengan cara menghafalkannya. Jadi ketika ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, dipelihara dalam ingatannya beserta para sahabatnya, dan kemudian diajarkan kepada istri, anak, dan kerabat mereka. Kemudian yang langkah kedua itu ada dengan cara menuliskannya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu telah mengingatkannya, kemudian
Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat itu menuliskannya di dalam satu mushaf. Terus materi kelima yaitu tentang hikmah penurunan Al-Quran secara bertahap yang terdapat pada bab 16. Sebelumnya Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu sebagai mukjizat. Dalam Al-Quran itu sendiri diturunkan itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam pengumpulan ini dia memiliki 2 periode, yang mana periode pertama itu periode Mekah pada tahun 610 sampai 622, 89 ayat, 89 surat, 4726 ayat. Dan periode Madinah 622 sampai 632, 25 surat, 1510 ayat. Adapun hikmah-hikmah yang terdapat ketika Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Yang pertama itu menguatkan hati Rasulullah dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, menjadikan mukjizat untuk menjawab tantangan bagi orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi dalam menghafal, memahami dan menjelaskan Al-Quran. Yang keempat, menjawab permasalahan masyarakat sesuai konteks zamannya. Yang kelima, menjelaskan nas dan mansuh dalam hukum Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sriwidari yang telah menyampaikan materinya siang ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Septi Mayangsari. Kepada Septi dipersilahkan. Saya Septi Mayangsari ingin bertanya kepada pemateri, yaitu coba jelaskan pengertian dari mukjizat secara etimologi dan terminologi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi Mayangsari, yaitu apa definisi mukjizat secara terminologi dan etimologi. Mukjizat secara etimologi itu berasal dari kata a'jaz dari yu'jizu ijaz yang artinya melemahkan. Kemudian dari segi terminologi yaitu ketidakmampuan siapapun untuk menjawab suatu tantangan, dan mukjizat itu merupakan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, terima kasih kepada Sriwidari yang telah menjawab pertanyaan dari Septi. Apakah Septi puas dengan jawaban Sriwidari? Terima kasih, sangat puas. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang kedua yang akan disampaikan oleh Inisha Komala Putri. Kepada Inisha dipersilakan. Tanya kepada pemakalah, yaitu mengenai bab studi Al-Quran tentang etika lingkungan. Coba pemakalah sebutkan apa saja prinsip yang menjadi dasar bagi manusia dalam etika dalam lingkungan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Inisha. Adapun 4 prinsip yang berlandaskan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu adalah hormat terhadap alam. Yang kedua, tanggung jawab moral. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, kasih sayang dan kepedulian. Terima kasih kepada Sriwidari yang telah menjawab pertanyaan dari Inisha. Apakah Inisha puas jawaban dari Sriwidari? Puas. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka berakhir pula presentasi materi ini. Jadi saya akan kembalikan kepada Sriwidari untuk menyampaikan sepatah 2 kata penutup. Kepada Sriwidari dipersilakan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.